Selamat pagi anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di Bina Iman Online. Puji syukur kepada Tuhan, minggu ini kita sudah masuk dalam Minggu Prapaskah yang keempat. Injil Tuhan minggu ini mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Dan mari anak-anak sekalian, kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti kegiatan Bina Iman selanjutnya. Semoga Tuhan Yesus selalu beserta kita. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah Minggu Prapaskah yang keempat. Sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan Bina Iman. Marilah kita buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami berdoa untuk Romo dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Jamahlah mereka agar segera sembuh dan dapat beraktivitas bagaimana mestinya. Ya Bapa, sebentar lagi anak-anakmu Bina Iman akan belajar secara daring. Hadirlah di tengah-tengah kami, tinggallah bersama kami, supaya kami bisa mengikuti kegiatan Bina Iman mulai awal hingga akhir dengan lancar. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari,
Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah hati kami agar dapat mendengarkan sabdamu dengan baik. Namamu kami puji selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 25 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Anak-anak sekalian, baru saja kita mendengarkan Injil Tuhan. Dan sekarang, mari kita bersama-sama menyaksikan kisah tentang Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat, yang mengajarkan kepada kita untuk rela berbagi kepada sesama kita. Selamat menyaksikan. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati."
Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk dalam aktivitas. Aktivitas minggu ini adalah berbagi. Berbagi kepada sesama kita. Dan dalam minggu yang pertama, kita sudah membuat kotak APP. Dengan mengisi kotak APP yang kita sudah siapkan, kita bisa membantu berbagi kepada sesama kita. Dan di sini ada selembar kertas, kalian bisa isi pengalaman-pengalaman kalian saat kalian sudah berbagi kepada sesama kita. Selamat mengisi lembar kertas yang sudah kami sediakan. Adik-adik yang terkasih, mari sekarang kita berdoa Bapa kami. Mari teman-teman kita berdoa Bapa kami. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih karena anak-anak sudah hadir dan mengikuti kegiatan Bina Iman pada minggu ini. Semoga karena melalui kegiatan Bina Iman ini, anak-anak semakin terberkati dan semakin mampu melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita semua. Sekarang, marilah kita mengakhiri kegiatan kita kali ini dengan berdoa. Marilah kita menyiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Engkau selalu memberkati kami. Ampunilah kami yang sering lalai menemukan dan melayani-Mu yang hadir dalam diri sesama kami yang membutuhkan. Semoga melalui pengampunan-Mu di masa Prapaskah ini, membangkitkan semangat kami
untuk semakin banyak berbuat baik kepada siapa saja di sekitar kami. Berikanlah kepada kami hati yang peka terhadap sesama yang membutuhkan bantuan kami. Mampukanlah kami memandang wajah putra-Mu yang hadir dalam diri mereka. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak-anak semua. Terima kasih juga untuk para orang tua yang selalu mendampingi anak-anak mengikuti pembinaan iman melalui kegiatan ini. Anak-anak tetap semangat untuk berdoa, belajar, dan bermain dari rumah. Semoga kita semua lebih semangat lagi untuk membantu teman-teman kita atau sesama yang sangat membutuhkan bantuan kita. Marilah kita melaksanakan perintah Tuhan kali ini dengan memiliki iman yang penuh dan memiliki hati yang solider terhadap sesama. Semakin beriman, semakin solider. Tuhan Yesus memberkati.